Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Ahmad, kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu proses ekstraksi DNA. Baik, sebelum kami melakukan presentasi, sebaiknya kami akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Muhammad Azrinsyah, dan di sebelah kanan saya atas nama Zulkarnain, Dia Umrah. Rian Gunawan. Ya, itulah anggota kelompok kami, dan langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, langsung saja saya atas nama Muhammad Azrinsyah akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu proses ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA adalah proses memisahkan dan mengumpulkan materi genetik dari sel atau jaringan organisme. Ini adalah langkah kunci dalam analisis molekul, penelitian genetika, dan aplikasi bioteknologi. Saya akan lanjutkan di slide kedua, yaitu pengertian ekstraksi DNA. Adapun yang pertama, poin yang kami akan bahas yaitu pemecahan sel. Proses ini melibatkan pemecahan dinding dan membran sel untuk melepaskan isi sel termasuk DNA. Adapun poin yang kedua yang kami ambil yaitu pemisahan DNA. Larutan kimia digunakan untuk memisahkan DNA dari komponen lainnya seperti protein dan RNA. Adapun poin ketiga yaitu pengumpulan DNA. DNA yang telah diekstrak kemudian dikumpulkan dan dimurnikan untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Itulah slide kedua yang sempat saya bahas. Saya persilahkan kepada teman saya untuk melanjutkan slide selanjutnya. Tujuan ekstraksi DNA. Analisis genetik ekstraksi DNA memungkinkan penelitian tentang struktur, fungsi, dan variasi gen dalam organisme. Diagnostik penyakit DNA dapat dianalisis untuk mendeteksi mutasi atau pola gen terkait penyakit tertentu. Identifikasi individu. Sidik jari DNA digunakan untuk mengidentifikasi individu dalam aplikasi forensik dan medik. Penelitian biologi. Ekstraksi DNA memungkinkan penelitian tentang evolusi hubungan antara spesies dan keanekaragaman hayati. Langkah-langkah ekstraksi: persiapan sampel, mengumpulkan sampel sel dan jaringan dan organisme target. Disis sel, pemecahan dinding dan pemberian sel menggunakan larutan penyanggaan yang mengandung deterjen. Presipitasi DNA, mengendapkan DNA dengan penambahan etanol atau isoprenol. Teknik ekstraksi DNA, metode fenolkloroform, metode klase efektif, misalkan DNA dari komponen sel lainnya. Matriks penyerapan DNA terkait pada matriks silika atau resin, menyerap lalu dicuci dan dialusi. Metode magnet, menggunakan praktek magnet yang terkait pada DNA untuk memudahkan pemisahan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Alat dan bahan ekstraksi DNA. Pipet untuk mengukur dan memindahkan volume kecil larutan. Sentrifikasi, memisahkan komponen sel berdasarkan massa jenis. Inkubator, menjaga suhu yang tepat untuk reaksi kimia ekstraksi. Pottex, mencampur dan mengumumkan larutan secara cepat. Lanjut, saya akan melanjut slide faktor yang mempengaruhi ekstraksi DNA. 1. Integrasi sampel. Kondisi sampel yang mengembalikan pengaruh kualitas DNA yang ekstrak. 2. Komponen kimia, penggunaan larutan dan reagen yang tepat mempengaruhi ekspresi eksternal. 3.
parameter fisik, suhu, pH, dan gaya fungsi harus dijaga pada kondisi optimal. Mungkin itu saja. Nanti mungkin teman saya melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Saudara Rian Gunawan, yaitu aplikasi hasil ekstraksi dan DNA. Identik forensik. Sidik jari DNA digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Tes genetik. Profil DNA digunakan untuk mendeteksi mutasi atau penyakit genetik. Penelitian ilmiah. DNA dianalisis untuk mempelajari struktur, fungsi, dan evolusi gen. Cloning dan rekayasa genetika. DNA diekstrak untuk dimodifikasi atau direplikasi dalam aplikasi bioteknologi. Itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.